Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang energi. Tetapi ya bukan mayoritas di bidang batu bara, tapi mereka mayoritas ada di bidang minyak dan gas. Nama perusahaan ini adalah Radian Utama Interinsko Tbk dengan kode emiten RUIS. Saham ini menarik karena salah satu pemegang sahamnya, ya saya spoiler dikit ya, nama pemegang sahamnya itu Hayanto. Hayanto ini juga ada memegang beberapa saham, dijuluki sebagai salah satu Warren Buffett di Indonesia juga, mirip-mirip dengan Roh Keng Hong. Tapi profil daripada Hayanto ini agak misterius karena nggak terlalu terkenal seperti Roh Keng Hong ya, maksudnya nggak terlalu banyak masuk berita juga. Dia itu memegang Tele MDLN juga, yang Tele yang sempat disuspensi lama banget, MDLN yang pernah gocap juga. Cuman karena potensi daripada saham-saham yang Hayanto pegang ini lah yang membuat kita cukup takjub ya. Ada banyak saham yang dipegang oleh Hayanto ini yang cukup bagus, termasuk yang akan kita bahas kali ini, RUIS, yang direquest oleh teman-teman kita. Valuasinya memang cukup menarik, mepet-mepet di per 5 kali, pas banget. Jadi bagaimana profil perusahaan ini, kita lihat dulu dari sejarah mereka. Ya, berawal dari Departemen Inspection, salah satu perusahaan rintisan kelompok usaha Radian Group dengan kekhususan di bidang non-destructive testing. Pada dekade tahun 70-an, mengawali kegiatan bisnisnya yang saat itu mulai marak dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Perlahan mampu mengembangkan keahlian di hampir semua lini jasa inspection, sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 84 diputuskan untuk mengukuhkan departemen ini menjadi suatu perusahaan yang mandiri dengan nama PT Radian Utama Interinsko. Gitu ya. Dan akhirnya mereka fokus di bidang minyak dan gas. Nah, seperti yang kita lihat, seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perseroan, pada tahun 2002 mengambil alih PT Suprako Indonesia, salah satu perusahaan dalam kelompok usaha Radian Group yang didirikan tahun 79, yang bergerak di bidang jasa-jasa penunjang produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, antara lain seperti logistik, shore base, maintenance, and technical support service. Tahun 2008 didirikan PT Suprako Lines sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang fokus pada kegiatan usaha penyediaan fasilitas produksi lepas pantai serta operasional dan penyediaan kapal untuk kegiatan eksplorasi minyak perairan laut dangkal ya. Tahun yang sama juga PT Suprako Deepwater guna menangkap peluang usaha penyediaan offshore production support dan rig spesialis untuk fasilitas-fasilitas lepas pantai di luar wilayah Indonesia. Gitu ya teman-teman. Jadi mereka ini menyediakan jasa bukan di sektor batu bara tapi di minyak dan gas. Prospeknya bagaimana? Ya cukup bagus ya, karena kita tahu sendiri bahwa minyak dan gas masih menjadi kebutuhan daripada banyak orang. Apalagi sekarang harga minyak BBM ya, katanya ada peningkatan kenaikan pada esok hari tanggal 1 September. Ya, semoga saja ya daripada subsidi yang diberikan seperti dialihkan ke bantuan langsung tunai, itu dapat membantu sih. Tapi ya kita harus hemat-hemat lah di tengah krisis sekarang sih, memang kita harus menyiapkan dana darurat supaya aman daripada krisis ya. Untuk produk pelayanan mereka ada konstruksi, offshore production facilities, lalu ada agency trading, inspection, marine service, operation, maintenance service, and manpower supply, pengembangan bisnis, agency trading, dan lain-lain. Yap, prospeknya cukup aman untuk sekarang ya, karena minyak kayaknya sih bakalan masih lama dibutuhkan sih. Selanjutnya untuk pemegang saham ada Hayanto. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja ya, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Selanjutnya kita coba cek laporan keuangan daripada RUIS ini yang sudah update sampai kuartal kedua loh. Update banget, jadi saya suka. Langsung aja kita lihat di PDF dan RTI Business. Nah ini dia. Untuk pemegang saham, Hayanto memegang 27%, gede banget. Lalu untuk porsi masyarakatnya 34% ini juga aman. Selanjutnya kita coba cek laporan keuangan mereka. Di PDF mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita coba cek pertama, net profitnya 15 miliar. Di laporan laba rugi untuk entitas induk sebesar 15 miliar. Yap, akurat dengan pernya pas banget 5 kali ya. Ini udah bisa masuk di watchlist premium saya sih. Boleh. Tapi kalau mereka naik harga lagi nanti langsung di kick ya, langsung keluar. Karena udah mepet banget hangarnya.
To liquidity current ratio 118%. Ini bagus juga. Aset lancanya lebih gede, di mana 812 miliar berbanding dengan 852 miliar. Ya. Baik. Tapi kalau kita lihat di sini seharusnya lebih kecil ya. Aset lancar 812. Liabilitas jangka pendek 688. Oh ya, masih lebih gede itunya ya. Aset lancanya lebih gede. Tadi saya lihat mungkin di bagian ini tadi jumlah liabilitas. Jadi saya salah. Harusnya kita lihat yang jangka pendek. Yang liabilitasnya di bawah 1 tahun. Jadi harus segera dibayar. Yap, bagus. Lalu untuk turnovernya 258 juta rupiah. Ya, cukup sepi, tapi bisa dimengerti karena ini masih sesi pertama. Dan juga mungkin karena valuasi perusahaan mereka yang cukup kecil, 157 miliar rupiah doang. Tapi kalau teman-teman tanya Ruis ini apakah boleh diinvestasikan? Yap, boleh-boleh ya, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Jadi gitu aja pembahasan tentang Ruis yang dipegang oleh Hayanto, investor yang cukup besar di Indonesia. Dan Ruis ini bergerak di bidang minyak dan gas. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.